Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Hasan. Saya dari Fakultas Soka Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S dan TPRNN. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang Autonix TK4S dan T4RN. Pada kendali dua posisi ini atau pengendali on-off merupakan bentuk paling sederhana dari sistem kendali closed loop. Pada sistem ini, aktuator hanya memiliki dua kondisi kerja, yaitu menyala penuh atau on atau mati total atau off. Ketika aktuator dalam keadaan mati, variabel yang dikendalikan akan kembali ke kondisi awalnya. Contoh penerapannya adalah sistem pemanas ruangan yang diatur menggunakan termostat. Lalu di sini ada sistem kendali temperatur response system. Pada sistem kendali temperatur ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada response system, yaitu menggambarkan bagaimana perubahan suhu bereaksi terhadap input kontrol yang membantu untuk memahami efisiensi dan aktivitas sistem kendali dalam mempertahankan suhu yang diinginkan. Yang kedua ada control open loop, yaitu control open loop tidak menggunakan umpan balik, tindakan kontrol tetap dan tidak berubah meskipun kondisi lingkungan berubah yang dapat menghasilkan hasil yang kurang efisien dalam pengaturan suhu. Yang ketiga ada control loss loop. Pada control loss loop ini memanfaatkan umpan balik untuk secara otomatis menyesuaikan tindakan kontrol, memungkinkan sistem untuk mempertahankan suhu yang diinginkan dengan lebih baik dan meningkatkan stabilitas operasional. Lalu di sini ada open loop control, yaitu understanding control system. Sistem control loop terbuka beroperasi tanpa umpan balik, menerapkan aksi kontrol yang tetap. Metode ini efisien, tetapi tidak memiliki penyelesaian waktu nyata untuk koreksi suhu. Lalu ada closed loop control. Pada closed loop control ini kita memahami kontrol tertutup, kontrol lingkar tertutup menggunakan umpan balik untuk secara otomatis, menyesuaikan suhu kritik setel, meningkatkan akurasi dan stabilitas dalam sistem kendali temperatur. Pada temperatur TK4S T4RN ini dibagi menjadi 11 bagian, yaitu ada bagian display, PF menunjukkan temperatur saat ini, PF pada mode run, dan menunjukkan parameter. Parameter ini yang berada pada mode setting. Yang kedua ada bagian display. Bagian display yang SV ini menunjukkan nilai temperatur yang diinginkan saat berada pada mode run dan menunjukkan masing-masing nilai dari parameter saat berada di mode setting. Yang ketiga ada indikator OC atau off atau persen, yaitu menunjukkan unit temperatur yang digunakan. Yang keempat ada indikator kontrol manual akan on saat mode manual control. Yang kelima ada indikator multi save SV, yaitu satu dari 3 lampu indikator SV akan menyala saat menggunakan fungsi multi SV. Yang keenam ada indikator auto tanning, yaitu akan menyala setiap 1 detik selama proses auto tanning. Yang ketujuh ada indikator alarm, yaitu output akan on setiap alarm dinyalakan. Yang kedelapan ada indikator kontrol, yaitu indikator kontrol output atau heating cooling akan on setiap kontrol output on. Untuk tipe SSRP, kontrol output akan on setiap sinyal MV lebih dari 3%. Dan untuk tipe kontrol output arus 4-20 mA DC 0 sampai mA DC, yaitu 0 mode manual control akan selalu on kecuali saat sinyal MV bernilai 0,0%. Lalu ada mode auto control akan selalu on saat sinyal MV bernilai lebih dari 3% dan off saat di bawah 2%. 9. Tombol ini digunakan untuk men-setting parameter dan berpindah parameter. Yang ke-10, tombol ini digunakan saat mengubah nilai yang di-set serta berganti dikit. Yang ke-11 ada tombol, yaitu digunakan saat mengubah nilai yang di-set serta berganti digit.
Lalu di sini ada sistem kendali on off dan sistem kendali PID. Yang pertama ada hubungan kabel power pada Autonix ke stop kontak, kemudian tekan tombol switch pada on power. Yang kedua ada pada Autonix set value dengan 40 derajat Celcius dengan mengatur tombol atau pada Autonix sehingga indikator menunjukkan angka 40. Yang ketiga ada tekan tombol par 1 selama 2 detik sehingga indikator menunjukkan angka tersebut. Yang keempat ada tekan tombol untuk mengubah par 1 menjadi par 3. Yang kelima ada setelah itu tekan tombol agar data sebelumnya sudah ditersimpan, lalu ubah input tipenya IN atau T menjadi TCC.H dengan menekan tombol atau menjadi PID, sistem kendali on off dan sistem kendali PID. Lalu yang keenam ada tekan tombol mode untuk mengatur heating control untuk menjadi 5,0 pada parameter 3. Yang ketujuh kemudian tekan tombol ini selama 2 detik sehingga kembali ke indikator sebelumnya. Yang ke-8 ada masuk ke part 2 dengan menekan tombol atau kemudian tekan tombol. Yang ke-9 ada setelah itu atur copy sesuai dengan ketentuan dengan menekan tombol ini untuk mengurangi nilai atau untuk menambahkan nilai. Yang ke-10 ada kemudian tekan tombol mode selama 2 detik sehingga kembali ke indikator sebelumnya, atau kemudian tekan tombol mode 12 masuk ke part 5 dengan menekan tombol. Yang ke-11 ada atur user level atau user menjadi standar. Yang ke-12 ada kemudian tekan tombol mode selama 2 detik untuk kembali ke indikator sebelumnya. Yang ke-13 ada setelah itu tekan tombol mode untuk dapat kembali ke mode awal. Amati perubahan yang terjadi, kemudian catat manual suhu yang terjadi setiap pada 10 detik. Baik, saya akan lanjut ke videonya. Nah, pada awal ini saya dan teman saya lagi memasukkan kabel input dan output untuk menjalankan progres sehingga berjalan dengan lancar. Yang kedua, kita setel untuk kesetelannya yaitu agar lampu ini bisa terbaca. Seperti video yang ditampilkan ini, lampu tersebut menyala dalam beberapa detik dan setelah itu mati dalam beberapa detik. Dan itu lampu diuji saat praktikum dinyalakan. Dan lampu ini akan nyala semisalnya contoh pada 2 detik dan lalu pada detik berikutnya akan mati. Dan ini saat menggunakan timer, lampu ini tetap dihitung untuk menyalakan lampu, daya powernya yang dibutuhkan berapa menit. Dan untuk mematikan lampu secara otomatis atau menyalakan secara otomatis ini, dari kelompok kami menentukan waktu seperti 3 menit. Dan di sini Anda step by step-nya. Pada menit 2.35 sampai 20 sekian, lampu tersebut akan nyala. Dan terhitung dari sebelah input atau outputnya yang disetel itu akan menyala selama 1 menit dan setelah itu akan mati selama 1 menit. Lalu di sini saya akan menjelaskan secara grafiknya.
Dan pada video tersebut, grafik tidak bisa dimunculkan karena ada kesalahan sistem. Lalu di sini grafik bisa muncul, bisa dicermatin baik-baik. Setelah itu, kita fokus ke tabelnya. Yang pertama, ada time, data, dan lampu. Pada time tersebut, pada time 46.30 ini dan data 30 pada lampu on ini, sistem lampu akan menyala. Dan pada step berikutnya, pada 47.45, data lampu 50 dan lampu ini akan off. Dan pada hasil perhitungan grafik ini, respon sistem terhadap sinyal melakukan step menunjukkan bagaimana sistem mencapai keadaan tunak. Dari grafik terlihat karakteristik waktu naik atau rest time, overshoot, dan setting time, yaitu parameter sistem misalnya nilai K atau T digunakan untuk menentukan fungsi alih atau transfer function pada sistem. Lalu pada penjelasan sistem kontrol ini, kontrol open loop, tidak ada umpan balik, output yang dibandingkan dengan input, seperti contohnya ada pada lampu otomatis ini. Pada sistem kontrol tertutup, memiliki umpan balik atau output selalu dibandingkan dengan nilai acuan agar diminimalkan. Pada konsep alih fungsi transfer ini, hubungan antara output dan input sistem ini dalam domain keseluruhan. Dan di sini bisa diperhatikan pada 4 gambar ini ada tipe grafik yang berbeda-beda dikarenakan pada grafik yang pertama, angka pada time, data, dan lampu itu cukup besar dikarenakan pada jumlah waktu yang dimasukkan itu lumayan lama. Yang kedua ada time. Time-nya di sini yang nomor 2 yaitu pada grafik yang warna ungu ini selisih dengan time yang di atas dikarenakan pada time ini dari kelompok kami diatur secepat mungkin untuk membedakan uh, para pengukuran saat menyalakan lampu tersebut. Dan di sini bisa dilihat untuk grafik nomor 3 dan 4, pada grafik 3 dan 4 yang kita fokus kepada grafik yang pertama ada ungu terlebih dahulu, dikarenakan pada grafik yang ungu kita fokus kepada nilai on dan off-nya dikarenakan pada sebuah time seketika sudah diatur dalam komposisi ini, pastinya si lampu bakal mengikuti apa yang sudah terjadi pada yang diatur ini. Dan itu sekiranya presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.